Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sedikit mengenai evaluasi sistem keamanan komputer untuk memenuhi tugas kelompok security komputer. Sebelum lanjut ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan nama yang ada di kelompok kami. Yaitu ada Agus Haril Mubarok, ada Azhar Septianto, ada saya Muhammad Ramdan Sadikin, ada Nur Rohmat, dan ada Yuniarto Eko Pramono. Lanjut ke materinya. Secara umum, keamanan komputer atau computer security melingkupi 4 aspek, yaitu privasi atau confidentiality. Yang kedua, authentication. Yang ketiga, integrity. Dan yang keempat, availability. Privasi atau confidentiality, yaitu inti utama aspek atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang bersifat privat. Sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis, dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Baik, selanjutnya tentang authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi ini tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dengan sama persis seperti saat informasi dikirimkan. Jika terdapat perbedaan antara informasi atau data yang dikirimkan dengan yang diterima, maka aspek integrity tidak tercapai. Availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi. Data yang diterima yang berbeda dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Nah, sumber-sumber lubang keamanan. Seorang desainer dan administrator yang tangguh pun kerap kali membuat kesalahan dalam analisa awal perancangan sistem jaringan. Terkadang tidak disadari telah membuka celah-celah vulnerability atau terdapat lubang keamanan security hole, baik disebabkan oleh salah desain ataupun lubang dari sistem operasi dan layanan yang kita gunakan. Security hole dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, salah desain. Kedua, implementasi yang kurang baik. Ketiga, salah konfigurasi. Keempat, salah menggunakan program atau sistem. Berlubang keamanan. Salah desain. Lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, biarpun sistem diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Sebagai contoh, saat kita membangun dan mendesain jaringan, salah membuat dan membagi subnet jaringan yang akan secara tidak langsung memengaruhi kinerja dan membuka lubang-lubang keamanan. Contoh lainnya adalah implementasi yang salah dalam penggunaan alamat IP, membiarkan atau secara tidak sengaja membuka IP private sehingga dapat terlihat dari luar. Penempatan perangkat yang salah, misalnya menempatkan mesin server tanpa dilengkapi dengan firewall. Konfigurasi paket data yang salah di mana paket data dapat langsung menuju ke mesin server. Implementasi yang kurang baik. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean.
Akibatnya, tahapan testing tidak dilakukan karena merasa program yang dibuat tanpa ada celah. Selain itu, seringkali dalam implementasi tidak dilakukan testing terhadap suatu software yang baru saja dibeli dari pihak ketiga. Konstruksi jaringan yang kurang baik. Misalnya menempatkan perangkat-perangkat keras pada tempat yang dapat diakses semua orang. Menempatkan mesin server pada tumpukan komputer klien lainnya. Menempatkan hub atau switch tanpa ada keamanan sedikit pun, misalnya di bawah meja. Sistem kabel yang berserakan dan tidak ditutup dengan pipa khusus ke dinding akan memudahkan seseorang yang tidak berhak untuk dapat mengakses layanan secara fisik. Salah konfigurasi. Meskipun program sudah diimplementasikan dengan baik, masih dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. Contoh masalah yang disebabkan oleh salah konfigurasi adalah berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, efeknya akan menjadi lubang keamanan. Terdapat juga konfigurasi yang dilakukan secara tidak sengaja atau memang karena ketidaktahuan administrator tentang keamanan di sisi mesin server. Misalnya mengaktifkan metode write dan directory browsing, atau salah mengartikan dan membuat permission file di mana seharusnya file hanya bisa diubah oleh admin, tetapi kini bisa diubah oleh semua user. Selain itu, seringkali ditemukan kesalahan konfigurasi dalam penyediaan layanan khusus. Misalnya, membiarkan user dapat menjalankan suatu daemon pada mesin server langsung, seperti widget atau FTP. Tidak membatasi penyimpanan yang bisa dilakukan oleh user dan membuat secara default semua layanan dapat digunakan oleh user. Salah menggunakan program atau sistem. Bahaya yang disebabkan oleh perangkat lunak tertentu dapat saja menjadi bumerang pada sistem kita. Jika tadinya kita mengharapkan kenyamanan dalam penggunaan software ini, ternyata malah akan membuat tidur kita tidak nyenyak. Mengapa tidak? Karena saat ini banyak sekali perangkat lunak yang dijual di pasaran yang asal-asalan. Spyware yang terintegrasi pada software freeware juga akan mengancam jaringan kita. Contohnya, jika ada banyak user yang secara tidak sengaja menjalankan spyware pada komputer mereka masing-masing, hal ini bisa terjadi karena ada beberapa software freeware yang mengintegrasikan spyware yang akan mempelajari tingkah laku pengguna tersebut untuk keperluan penjualan mereka. Akibatnya, bandwidth menjadi penuh karena permintaan spyware yang terus-menerus menghubungi servernya. Contoh lainnya adalah program antivirus atau program firewall, di mana kita sebagai pihak pembeli biasanya akan dibuai dengan janji-janji yang meyakinkan dari pihak vendor. Saat program diinstal pada server, terjadi beberapa kesalahan dan lubang keamanan yang mengakibatkan celah untuk masuk ke sistem yang bisa berupa virus atau cracker. Ya, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi pada poin port komputer, di mana port komputer sendiri adalah suatu tempat untuk keluar masuknya suatu layanan komputer yang sedang berjalan. Port sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu satu port software dan kedua port hardware. Nah, port software sendiri yang sering digunakan terdapat port 80 untuk browser, kemudian port 21 untuk FTP server dan sebagainya. Kemudian port hardware yang sering digunakan yaitu LPT untuk terkoneksi dengan perangkat lain, kemudian ada COM untuk modem. Poin selanjutnya yaitu terdapat pengujian keamanan dan monitoring sistem, di mana agar kita yakin dengan sistem yang kita buat itu aman,
biasanya dilakukan testing dengan tool khusus untuk cara-cara yang biasa digunakan oleh attacker. Diharapkan dengan program ini kita dapat mengetahui apakah sistem rentan atau tidak dapat dieksploitasi orang lain. Dalam testing ini diharapkan akan terlihat lubang-lubang atau celah yang ada sebelum ditemukan orang lain saat server kita terkoneksi ke internet. Dengan cara ini diharapkan kita mengetahui kelemahan dan lubang dari sistem yang kita buat. Memang tidak menjamin sistem itu 100% aman. Setidaknya seorang admin dapat membuat hacker akan lebih lama untuk masuk, lebih susah, dan walaupun berhasil masuk, hacker tidak dapat mendapatkan semua resource yang ada. Nah, tool khusus yang digunakan untuk mengetahui kelemahan yang ada, misalnya vulnerability, hole, service, dan port-port yang berpeluang disusupi, yaitu dengan software satu Satan. Kemudian ada ISS. Nah, di mana software ini berhubungan ke mesin sasaran di semua port yang ada dan berusaha menentukan layanan apa yang sedang berjalan. Selanjutnya terdapat di mana para penyerang tidak hanya akan menyerang secara bertubi-tubi, tapi bisa juga melakukan pencurian informasi saat paket data lewat jaringan. Nah, software penyadap seperti sniffer antara lain seperti 1 Sniffit untuk Unix, kemudian 2 Ethereal untuk Unix atau Windows, dan 3 ada Iris untuk Windows. Nah, seorang administrator pastilah akan selalu memperhatikan koneksi sistem jaringannya. Namun, tetapi tidak mungkin secara terus-menerus atau continue selama 24 jam non-stop. Nah, sistem monitoring yang biasa dikenal dengan istilah network monitoring biasanya dilakukan dengan protokol SNMP atau Simple Network Management Protocol, di mana fungsi dari SNMP ini diantaranya adalah mengontrol aset perusahaan dengan tepat, mengontrol secara detail, meminimalkan sekecil mungkin downtime, dan mengontrol kebutuhan sistem. Nah, downtime sendiri adalah faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif, di mana beberapa program memantau jaringan, yaitu satu seperti IP log, ICMplog, uplog, yang merupakan bagian dari paket iplog untuk memantau paket IP, ICMP, kemudian UDP. Dan yang kedua ada iptraf, di mana sudah termasuk dalam paket Linux NetDiag. Yang ketiga ada ntop, di mana digunakan untuk memantau jaringan seperti program top yang memantau proses di sistem unit transfer traffic antar host dalam bentuk nettext mode. Dan yang keempat terdapat multi-grapher traffic grapher atau MRTG yang dapat memonitor bandwidth jaringan kita saat traffic tinggi atau dalam keadaan anomali atau tidak normal seperti itu. Dan pada poin selanjutnya terdapat keamanan database, di mana di sini memuat poin-poin seperti 1 poin penyerangan database, kemudian yang kedua terdapat masalah inferensi database, yang ketiga terdapat masalah agregasi database, dan yang keempat terdapat polyinstantiation kontrol terhadap pengungkapan, dan yang kelima terdapat aplikasi database di basis aman. Nah, poin selanjutnya ada penyerangan database, di mana pada poin ini memuat seperti 1 informasi sensitif yang tersimpan di dalam database dapat dibuka atau disclosed bagi orang yang tidak diizinkan atau unauthorized. Kemudian yang kedua, informasi sensitif yang tersimpan di dalam database dapat diubah hingga tidak dapat diterima tata krama. Dan yang ketiga, ada informasi sensitif yang tersimpan di dalam database tidak dapat diakses oleh orang-orang yang diizinkan. Dan yang keempat, yaitu sistem operasi yang mendasari mungkin diserang sampai masalah yang paling sulit. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya masalah inferensi database. Ada 2. Yang pertama, penyerang jahat dapat menyimpulkan informasi sensitif dalam kata lain yang disembunyikan dari informasi di database yang dianggap tidak sensitif atau dibuat publik. Yang kedua, masalah yang lebih sulit, yaitu penyerang dapat menyimpulkan informasi menggabungkan apa yang ada di database dengan yang sudah diketahui.
Masalah agregasi database. Yang pertama, bagian-bagian informasi tidak sensitif dan menjadi sensitif ketika digabungkan secara sama. Yang kedua, kontrol untuk masalah agregasi. Ada dua, yang pertama sistem basis data, Honeywell Log Data Views atau LDV. Potongan data berlabel sebagai non-sensitif, agregat diberi label sebagai sensitif. Yang kedua, sistem basis data SRI, CView. Potongan dapat berlabel sensitif, agregat kemudian dapat diberi label sebagai tindak sensitif. Kemudian, polyinstantiation kontrol terhadap pengungkapan. Pendekatan ini melibatkan pandangan yang berbeda dari objek database yang ada untuk menggunakan pengguna atribut keamanan yang berbeda. Mengatasi masalah agregasi dengan memberikan label keamanan yang berbeda untuk perbedaan agregat secara terpisah. Kemudian mengatasi masalah inferensi dengan menyediakan sarana untuk menyembunyikan informasi yang mungkin dapat digunakan untuk membuat inferensi. Aplikasi database di basis yang aman. Sebagian besar aplikasi basis data bergantung pada layanan yang mendasari sistem operasi. Mengekspor layanan ini dari TCP, TCP akan meningkatkan keamanan basis data. Kunci basis data diimplementasikan menggunakan label keamanan dari TCP yang mendasarinya. TCP menyimpan catatan audit operasi pada database. Pelindungan sistem file OS diperluas ke database. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.